Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis Pasca Pekan yang kelima. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat dan sukacita selalu. Bagi saudara-saudari yang sedang sakit atau dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan karunia Roh Kudus-Nya untuk menjamah dan meneguhkan di tengah situasi sulit yang dihadapi saat ini. Saudara, dalam Injil hari ini Yesus menyingkapkan sebuah rahasia terdalam dari relasi Tritunggal yang kini dicurahkan kepada kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini bukan sekedar ungkapan kasih biasa, tetapi kasih yang kekal, kasih yang sempurna, kasih yang melampaui batas-batas duniawi. Yesus tidak hanya mengasihi kita karena Ia baik, tetapi karena kasih itu adalah kodratnya. Dan bukan hanya Ia mengasihi, tetapi Ia mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya kasih Kristus bukan hanya untuk kita nikmati sesekali, tapi harus menjadi tempat tinggal kita, rumah jiwa kita. Santo Agustinus berkata, kasih adalah satu-satunya hal yang membuat perintah-perintah Allah menjadi ringan. Maka tinggal dalam kasih Kristus berarti hidup dalam ketaatan penuh sukacita. Santo Gregorius Agung menambahkan, kasih sejati kepada Allah bukan hanya perasaan, tetapi keputusan untuk tinggal dalam kehendak-Nya. Kasih Kristus adalah kasih yang aktif, yang mentransformasikan hati kita dan kehidupan kita. Paus Benediktus ke-16 dalam Deus Caritas Est nomor 1 menulis, menjadi Kristen bukan hasil pilihan etis, tetapi perjumpaan dengan suatu pribadi yang memberikan hidup suatu cakrawala baru dan arah yang menentukan. Lalu bagaimana kita dapat tinggal dalam kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengan menjadikan doa sebagai nafas kehidupan. Kita hanya bisa tinggal dalam kasih kalau kita tinggal dekat dengan Sang Kasih. Setiap kali kita membuka hati dalam doa, kita sedang kembali ke pelukan kasih Tuhan. Kedua, melalui ketaatan akan firman dan perintah-Nya. Yesus sendiri menegaskan dalam ayat berikutnya, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Maka tinggal dalam kasih bukan soal perasaan, melainkan kesetiaan. Yang ketiga, dengan mengasihi sesama, seperti Kristus telah mengasihi kita. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, pada senja hidup kita, kita akan diadili berdasarkan kasih. Apakah aku mengasihi keluargaku, teman-temanku, bahkan orang yang sulit kukasihi? Dalam dunia yang dingin dan penuh egoisme, kita dipanggil menjadi saksi kasih yang hangat dan menyembuhkan. Paus Fransiskus mengajak, kasih sejati adalah kasih yang konkret, bukan teori. Itu hadir dalam sapaan, dalam pengampunan, dalam pelayanan. Saudara-saudari, mari kita membuka hati untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Mari kita jadikan kasih Kristus sebagai pusat hidup dan pelayanan kita. Dalam doa, dalam ketaatan, dalam pengabdian kepada sesama,
biarlah dunia melihat kita adalah murid-muridnya yang tinggal dalam kasih-Nya. Mari kita hidup dari kasih, oleh kasih, dan untuk kasih. Karena kasih-Nya lebih besar dari segala hal. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.